kita bertemu lagi di minggu yang indah bersama dengan Katri. Jangan bosan sama Katri lagi ya, karena situasi yang tidak memungkinkan. Jadi Katri harus di sini sendiri menemani kalian, menemani kakak-kakak, cece-cece yang ada di rumah sana yang tetap masih antusias untuk beribadah. Kabarnya bagaimana hari ini? Tentunya harus luar biasa. Angkat jempolnya untuk luar biasa. Nah, sekalipun masih di rumah saja, percayalah bahwa ada rencana Tuhan. Kita mau angkat pujian yang mengingatkan kita untuk tetap bersyukur dan tetap berpengharapan bahwasanya Tuhan sedang mengerjakan rencana yang indah. Sekalipun masih harus belajar online, ibadah online, harus tetap di rumah, belum bisa main-main di luar di mall, percayalah Tuhan sedang membuat sesuatu dan mengajarkan sesuatu yang indah. Kita angkat pujian ini ya untuk mengawali ibadah kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku saatnya akan tiba nanti, kita akan lihat pelangi kasih Tuhan, rencana Tuhan apa sih yang Tuhan mau kasih ke kita. Kita mau percaya ini. Kita lipat tangan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang masih menyertai kami. Kesehatan yang Tuhan beri pada setiap kami. Bapa, saat ini kami mau beribadah. Tuhan berkati kami, puji-pujian yang kami naikkan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memuji, memuliakan, serta mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, masih ingat kalau kita bicara tentang pelangi, itu berarti kita ingat bagaimana Nuh diselamatkan Tuhan dan diberi janji yang indah. Bahwa Tuhan tidak akan pernah mendatangkan air bah lagi, menghukum manusia, memusnahkannya semua. Dengan apa? Dengan pelangi. Nah, tadi di lagu tadi juga dibilang apa? Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Bicara tentang roti, kita juga ingat firman Tuhan yang bilang apa? Jikalau Bapa yang jahat saja bisa memberi yang baik, kalau Bapa yang jahat dimintai roti sama anaknya, apa mungkin kasih batu? Kan tidak. Nah, pasti Bapa yang jahat juga mengusahakan untuk makanan anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Nah, bicara tentang roti, kita mau nyanyi lagi yuk. Satu lagu, Sukacita, di mana banyak orang diberkati sama roti. Roti apa? Kita mau nyanyi 5.000 orang semua kelaparan. Ya. 5.000 orang semua kelaparan. Ada 5 roti dan 2 ikan. Dibawa pada Yesus, Tuhan memberkati semua manusia.
makan kenyang, hey sisa 12 bakul. Semua makan kenyang, hey sisa 12 bakul. Sekali lagi ya. 5.000 orang semua kelaparan, ada 5 roti dan 2 ikan. Dibawa pada Yesus, Tuhan memberkati. Semua makan kenyang, hey hey sisa 12 bakul. Semua makan kenyang, hey sisa 12 bakul. Oke, ingat ya, kalau Tuhan sudah memberikan berkat, sekalipun hanya 5 roti dan 2 ikan, semuanya bisa makan kenyang. Ingat, mujizat itu bukan hanya bisa terjadi dulu ketika Yesus hidup. Kalau saat ini kita percaya, kita juga bisa mengalami mujizat itu. Amin. Nah, sekarang Katri mau tunjukkan sesuatu. Apa itu? Lihat ya. Di sini Katri punya banyak warna. Oke. Siapa yang di salah satu warna kesukaannya di sini? Katri akan buat ya. Pelangi dari warna-warna ini. Katri mau tarik garis. Oke. Setelah itu biru. Oke. Lalu merah. Kuning. Busurnya harusnya melengkung ya. Lalu hijau. Wah, pelan-pelan aja ya. Dan merah lagi. Nah, ini Katri akan rapikan. Nah, oke. Untuk warna-warna yang berpisah sendiri, kita lihat ada ungu, biru, merah, kuning, hijau, merah lagi. Jika warna berdiri sendiri, kita bisa mengidentifikasikannya ya. Kita bisa sebut ini warna apa? Merah. Ini warna apa? Kuning. Tapi ketika ini bercampur, merah bukan, ungu bukan, akan jadi warna yang lain. Segala sesuatu dalam hidup kita, seringkali hidup kita mungkin, aduh hari ini ceria banget ya, seperti warna kuning. Atau hari ini sendu, it's a blue day, seperti warna biru. Atau hari ini semua warna bercampur, kita campur. Come here, kita campur. Jadi apa ya? Kalau semua warna kita campur. Ya, gelap. Oke? Semua warna kita campur yang tadinya indah ada namanya, sekarang apa ini? Hitam bukan, coklat bukan, dongker bukan, seperti lumpur. Nah, seringkali hidup kita juga dihadapkan ya, hari-hari kita, aduh hari ini mungkin ada bahasanya sial. Nah, tapi tidak ada istilah sial untuk anak Tuhan. Yang ada adalah kita kuat, hari ini luar biasa. Sedih? Tidak masalah. Ceria seperti warna kuning? Tidak masalah. Atau hari ini kok sepertinya berani banget seperti warna merah? Itu juga baik. Semua baik yang Tuhan bikin. Oke? Nah, sudah lihat kan eksperimen apa tadi? Nah, ada warna-warna yang Tuhan ciptakan, manusia juga terus kombinasikan. Ini dengan ini jadinya apa? Kalau ini sama ini warnanya jadi bagus, sepadan atau tidak. Ada begitu warna yang indah. Kalau dicampur seperti apa? Nah, hari ini kita mau belajar dari satu firman Tuhan bahwasanya apapun yang terjadi itu ada maksudnya. Seperti dari awal pujian tadi. Kita mau buka Alkitabnya dalam
Matius 7. Kita mau lihat Matius 7. Injil pertama ya di Perjanjian Baru. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Oke, ini sudah sering kita dengar dan kita sering hafalkan juga beberapa. Ya, ini juga tidak jauh dari pujian yang kita nyanyikan tadi. Judul perikopnya hal pengabulan doa. Ayat 7, Katria akan bacakan. Adik-adik di rumah, anak-anak di rumah juga boleh bacakan bersama-sama dengan Katri. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerti arti firman-Mu, pimpin pikiran kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, agar kami dapat terbuka mata rohani kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, hal pengabulan doa. Kalau kita berdoa, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah hanya lipat tangan dan tutup mata? Di ayat sebelumnya, di ayat yang lain tentang pengabulan doa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah. Nah, seringkali kalau kita berdoa itu kenapa ya? 1, ada yang diminta. 2, ada masalah. 3, terlalu bersyukur untuk berkat Tuhan jadi berdoa. Nah, ada apa lagi kasus-kasusnya? Adik-adik di rumah atau anak-anak di rumah pasti tahu kapan waktunya berdoa. Bukan cuma doa makan pagi, siang, malam, doa tidur, dan doa bangun tidur 5 kali dalam sehari. Tidak ya, doa kita lebih dari itu. Saat kita sedih, kita berdoa. Saat kita senang, kita bersyukur dalam doa. Saat kita kecewa, marah, atau apalagi ya, takut, kita juga bisa berdoa. Dalam situasi yang Tuhan izinkan kita alami, mungkin nilainya jelek, kita sedih, kita berdoa. Nah, dalam hal pengabulan doa, satu hal yang kita perlu ingat apa? Ketika kita mencari, ya, kalau kita nyari di mana ya pulpennya ya, spidolnya ya. Kalau kita hanya diem tapi di mana ya, kita tidak bergerak, kita tidak akan menemukan. Tapi kalau kita cari, di mana pulpennya? Oh ini spidolnya. Sorry, tadi Kak Tetri bilang pulpen ya. Di mana ya? Headsetnya ya Maya. Kalau cuma di mana kita nggak bergerak, kita tidak akan dapat. Firman Tuhan kali ini, jika doa kita mau dikabulkan, kita juga harus melakukan sesuatu. Cari maunya Tuhan. Cari Tuhan supaya Tuhan berkenan mengabulkan doa kita. Lalu apalagi? Tuh, ketuk. Kalau kita tiba-tiba masuk ke rumah orang pasti diusir. Tapi kalau kita ketuk pintu rumah orang, permisi, sepada, salam, baik-baik, pasti pintu akan dibuka. Sama. Jika doa kita mau dikabulkan oleh Tuhan, ketuk. Ketuk apa ya? Pintu doa itu dibuka, kita berdoa supaya apa? Pintu berkat Tuhan, pengabulan Tuhan juga dibukakan. Nah, karena apa?
Di ayat 8, setiap orang yang meminta menerima. Kalau kita minta, kita terima. Lalu setiap orang yang mencari, yeay, aku dapat sanitizerku kecil kemarin keselip. Kalau kita cari, kita dapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Berdoa bukan hanya tentang bersyukur untuk makanan, bersyukur untuk nafas yang hari ini masih ada, tapi apa? Cita-cita kita, Tuhan, aku mau jadi dokter. Ketuk pintu hatinya Tuhan, supaya Tuhan izinkan kita jadi dokter. Tuhan, aku mau pinter. Cari bukunya, belajar, baca, serahkan sama Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, bisa masuk, bisa ada dalam pikiran kita, menambah kecerdasan kita. Tuhan, aku minta kesehatan. Kita harus makan buah dan sayur, jaga kesehatan, doa sama Tuhan. Kita akan dapat kesehatan itu sesuai izin Tuhan. Amin. Semudah itu kita berhubungan dengan Tuhan dalam doa. Ya, Tuhan itu tidak jauh di alam sana, tapi sedekat hati kita. Kita mau buka hati kita mau cari Tuhan dalam doa kita bisa dapat. Apa yang kita harapkan, apa yang kita sungguh-sungguh doakan, sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, kita akan tahu kapan ya Tuhan akan kasih wujudkan doaku. Kita sudah bisa tahu kalau Tuhan sudah berkenan, oh ini waktunya. Untuk adik-adik yang masih menunggu bukunya dilunasi atau menunggu seragamnya, tetap doakan papa mama supaya dibukakan pintu rezekinya, supaya bisa menyelesaikan untuk urusan di sekolah ataupun di rumah. Tetap doakan. Sekalipun kita masih kecil, kita bisa berdoa, Tuhan bantu papa mamaku. Oke, di ayat yang 9-10 seperti tadi Kak Trida bilang, adakah kalau minta roti dikasihnya batu? Kan tidak. Kalau bercanda mungkin, tapi untuk ayah dan anak tidak sebercanda itu. Kalau ada yang minta apa ini tadi? Ikan dikasih ular, enggak ya, apalagi untuk papa-papa yang suka mancing. Dibela-belain mancing supaya anaknya bisa makan ikan. Nah, apalagi Bapak kita di surga. Mungkin Bapak kita di dunia tidak selalu bisa mencukupi atau mengiyakan kemauan kita. Karena kembali lagi, Bapak kita di dunia saja melihat, "Pak, aku minta tab." Belum waktunya dapat tab, atau papa kerja dulu biar bisa beli tab. "Pak, aku udah lulus SD mau minta motor." Belum waktunya, masih corona, belum bisa jalan-jalan. Nah, Bapak kita di dunia saja bisa tahu apa yang kita butuhkan sesuai dengan yang kita perlukan saat itu. Apalagi Bapak kita di surga. Jika memang benar-benar kita butuhkan, benar-benar kita sangat-sangat perlu itu, dan kita doakan kepada Tuhan, apa ya iya Tuhan tidak mengabulkan? Mari kita cari Tuhan, kita cari kehendaknya, kita ketuk pintu hatinya Tuhan, buka hati kita supaya apa? Komunikasi kita dengan Tuhan dalam doa itu tetap berjalan lebih dekat. Jadi doa-doa kita pun dikabulkan. Kita tidak akan kecewa jikalau apa yang kita minta belum dikabulkan Tuhan dalam waktu yang lama. Nah, kita juga bukan jadi anak yang manja ketika saat kita berdoa dikabulkan. Aku minta doa lagi sama Tuhan, dikabulkan, ya. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang seperti Laskar Kristus. Mau susah, senang, dalam situasi yang gelap kelam atau situasi yang ceria, kita tetap
percaya, tetap setia sama Tuhan, dan tetap dekat dengan Tuhan, tidak pernah lupa berdoa. Amin. Kita percaya tangan Tuhan sedang merendah. Kita nyanyikan pujian ini lagi ya. Tangan Tuhan. Dari refnya saja. Ya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi ya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oke. Kita mau percaya bahwa tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang terbaik untuk kita. Mari bersabar untuk melihat pelangi kasih Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini ayat hafalannya diambil dari apa? Kita mau ambil dari ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat. Oke, sekali lagi ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka akan dibukakan pintu bagimu. Oke? Ayat hafalannya boleh dihafalkan, boleh direnungkan dan jadi kekuatan untuk kita. Kalau kita cari, kita minta, kita akan dapat, kita ketuk, maka pintu dibuka. Amin. Amin. Kita berdoa sekali lagi, kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap meminta dalam doa, tetap mencari dan berusaha supaya kami mendapat apa yang kami perlukan, dan kami juga mau mengetuk pintu hati Tuhan dalam doa kami supaya Tuhan berkenan atas apa yang kami doakan. Tuhan berkati papa mama kami dalam pekerjaannya, usahanya. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan rezeki bagi mereka. Tuhan berikan kesehatan pada keluarga kami. Dan Tuhan bantu Indonesia kami untuk cepat pulih dari corona. Kami mau belajar lagi di sekolah. Kami mau beribadah lagi di rumah. Kami mau pergi lagi bersama dengan teman-teman kami. Kami mau jadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selain ayat hafalan yang bisa dihafal di rumah, Katri juga mau minta tolong buat pelangi, hanya pelangi. Kalau beberapa minggu lalu itu Nabi Nuh dengan pelangi beberapa ya. Ini hanya pelangi. Oke, dibuat di kertas putih saja, pelangi. Lalu tuliskan ayat hafalannya di sini. Pelangi seperti yang Katri tadi contohkan kalau ada cat air atau krayon atau pewarna atau apapun. Oke, Katri kasih kertas kosong seperti ini sebagai contoh. Oke, selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kalau ada adik-adik atau anak-anak yang mau mengirimkan hasil sekolah minggunya hari ini, boleh ke Katri atau ke Ko Gerald langsung. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom.